Wahai Musa, akankah Allah mengampuni dosa saya? Akankah Allah mau menerima taubat saya? Pelungguh Musa adalah utusan Allah. Tolong ceritakan kepada kami. Kata perempuan dari Bani Israel itu. Apa kata Musa? Dengan ini laknat. Dengan ini kurang ajar. Ukhruji ya fajirah. Sugul kamu wahai wanita laknat. Keluar kamu dari rumahku. Saya tidak sudi kamu duduk di rumah saya, kata Musa. Kamu wanita laknat. Kamu wanita kurang ajar. Akhirnya perempuan itu dengan putus asa menangis. Seorang Musa, seorang utusan Allah mengatakan, aku adalah wanita khianat, wanita laknat, wanita jelek. Allah tidak mengampuni dosaku, Allah tidak mengampuni taubatku. Dia pulang dalam keadaan menangis dan terputus asa. Akhirnya Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah perintah malaikatnya, utusannya. Wahai malaikat, datangi Musa, Musa Rasulku. Ya kembali Allah, sampaikan salamku kepada Musa. Apa isi salamnya ya Allah? Saya harus bilang apa kepada Musa? Datang malaikat Jibril bertamu kepada Nabi Musa. Musa, ada titip salam dari Allah. Apa isinya? Pertama, Allah ingin bertanya kepadamu, siapa yang menciptakan manusia? Allah, kata Nabi Musa. Siapa yang berhak menerima taubat manusia? Allah, kata Nabi Musa. Siapa yang memberikan rizki manusia? Allah, kata Nabi Musa. Lalu kenapa tadi kau usir perempuan dari Bani Israel itu? Kenapa kau bilang Allah tidak menerima taubatnya? Padahal kau seorang manusia, kau seorang Musa, kau seorang utusan Allah. Wahai Musa, asalkan kamu tahu, perempuan yang tadi dari Bani Israel, perempuan laknat yang kau bilang, perempuan pelacur, hina, itu semenjak dia keluar dari rumahnya dan berniat untuk taubat kepada Allah, taubat nasuha, dia berharap diterima taubatnya kepada Allah. Dia baru keluar dari pintu rumahnya, Allah sudah menghapus semua dosa-dosa pelacurnya. Lalu kenapa kau usir dia? Kenapa kau bilang dia wanita laknat? Dia tidak bisa diampuni dosanya, Musa. Apa kata Nabi Musa? Jibril, bagaimana saya tidak mengusirnya? Dia wanita pelacur, pembunuh, wanita laknat. Adakah dosa yang lebih besar daripada dia? Randek dengan lebih belik dosa daripada berzina, membunuh sabaru. Apa kata Jibril? Wahai Musa, tahukah engkau ada yang lebih besar dosanya daripada berzina yang tadi itu, pelacur yang tadi itu, pembunuh yang tadi itu? Maukah aku kasih tahu kau? Mau. Mana dia? Orang yang lebih besar dosanya, lebih hina di hadapan Allah, tarikus shalah. Tarikus shalah amidan wa muta'amidan. Dia meninggalkan salatnya, adik sembahyang dengan cara sengaja. Itu lebih hina, itu lebih jelek, itu lebih bayok di hadapan Allah. Lombok NTB. Jangan lupa like and subscribe. Bapak Ibu jamaah laki bini, jamaah pengajian, nenek mami sanak bija, hadirin hadirat, muslimin muslimat, wabil khusus dani-dani para al-mukarramun, para alim, para ulama, para tuan guru, para asatiz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat,
segenap jamaah pengajian yang hadir pada malam yang berbahagia dan penuh dengan keberkahan di tempat yang barokah ini, di acara yang penuh dengan keberkahan barokah. Mudah-mudahan kita semua memperoleh rahmat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tiang mengajak untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun dalam keadaan apapun, kita jangan sampai putus bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan apapun, situasi, kondisi apapun, kita terus bersyukur kepada Allah. Karena ada satu kelompok yang disebut menjadi al-mufarridun, golongan yang nanti di akhirat pertama kali akan masuk di dalam surga. Sabaqal mufarridun, namanya adalah kelompok mufarridun. Siapa dia? Bagaimana orangnya? Bagaimana sifatnya? Ciri-cirinya? Orang yang disebut al-mufarridun, mereka orang-orang yang senantiasa, kata Nabi, alladzina yahmadunallaha ala kulli hal, orang yang selalu memuji Allah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah apapun keadaannya. Ada tidak ada, susah senang, sedikit banyak, dia tidak pernah putus bersyukur kepada Allah. Inilah yang disebut al-mufarridun, orang yang akan pertama kali nanti di dalam surga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat beserta salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah menjaga kemuliaan beliau dari hakikat nur beliau sampai kepada zat, sampai kepada jasad beliau. Makanya disebutkan bahwa jauh sebelum semesta alam ini diciptakan oleh Allah, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Jauh sebelum diciptakan alam dunia, Allah telah menciptakan Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadhil aflak. Andai kata bukan karena engkau Muhammad, kata Allah dalam hadis qudsi, andai kata bukan karena engkau, andai kata bukan karena pelungguh Muhammad, ma khalaqtu hadhil aflak, ndek kia cipta alam ini, ndek kia piak dunia alam, semesta alam ini. Makanya yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Kemudian dari Nur ini turun pertama kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian turun terus ke bawah sampai kepada ibundanya beliau, sampai kepada abahnya, ayahnya beliau. Makanya dikatakan dalam kitab Al-Barzanji, karangan daripada Imam Ja'far, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin
aba'ahul amjad saunan li ismih tarakus sifah falam yusibhum aruh min adamin ila abihi wa ummih. Hafizal ilah, Allah menjaga, Allah memuliakan, Allah memelihara. Apa yang dijaga dan dipelihara oleh Allah? Nur Muhammad. Dijaga, dipelihara. Maka siapa yang mengisi, siapa yang ada dalam dirinya, siapa yang mengamalkan atau mengisi daripada Nur Muhammad itu, maka Allah akan menjaganya. Dalam diri orang itu ada cinta, ada nur, ada cahaya Muhammad, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dipelihara oleh Allah. Hafizun ilahu karamatan li Muhammadin. Dan penghormatan, kemuliaan, keistimewaan bagi Muhammad. Diberikan kehormatan, kemuliaan bagi Muhammad. Aba, dari abahnya, dari bapaknya, terus abah ke abah, dari abah turun ke abah, turun ke abah, sampai kepada min ila abihi wa ummihi, sampai kepada bapak dan ibunya, yaitu Abdullah dan Aminah. Maka dijaga oleh Allah. Dari cahaya sampai kepada ibu beliau dijaga, sampai kepada lahirnya beliau dijaga. Min sifahil jahiliyah, dari sifat-sifat jahiliyah, dari sifat-sifat kebodohan, dari sifat-sifat jahat, keluarga Nabi itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari abahnya Abdullah itu diberi gelar di Mekah, itu lahir di Mekah, itu namanya Misbahul Haram. Gelarnya beliau Abdullah itu adalah Misbahul Haram. Nabi kenal Misbahul Haram, lampunya kota Mekah, lampunya kota suci. Makanya kalau beliau jalan di pojok-pojok, di tempat-tempat di Mekah itu, kalau beliau jalan di malam hari itu bersinar. Kenapa bersinar? Karena dalam diri Abdullah ada cahaya Muhammad, ada nur Muhammad. Terus kakek beliau namanya Abdul Muthalib. Beliau lahir di Madinah. Waktu beliau lahir masih kecil, ketika dimandikan, ketika dibersihkan, rambutnya hitam berkilau, tapi ada satu rambutnya elek tengah semangat tentang putih. Asake rambok. Bahasa niki napi rambok. Rambok, uban. Abdul Muthalib lahir di Madinah. Kenyingkeun sak lahir tepandi waktu sak kodek, kocet, kecek. Bulunya hitam, rambutnya berkilau, tapi ada satu lek tengah semangat tentang putih bulu niki. Saya ini tidak paran, saya ini tidak perang napi, saya ini tidak tebengaran, maka dikasih nama Saibah. Nama aslinya Abdul Muthalib itu adalah Saibah. Rambok kena. Hanyalah lalu nak teparan-aran Saibah ini. Nyalah lalu kita kasih Saibatul Hamdi. Makanya di Al-Barzanji itu ada nama aslinya Abdul Muthalib adalah Saibatul Hamdi humidat khisaluhus saniyah. Terus naik sampai kepada Adam, sampai kepada Nur, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau dijaga keluarga kita, maka ikutilah, contohilah, teladanilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah solawat salam, mudah-mudahan dengan kemuliaan solawat salam, tiang pelunggum sami kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya
alaika salawat aika asyraqal badru laina fahtabat minhul misla husni kama ra'ayna qattu ya wajah sururi Allah ya alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin sani jamaah yang dihormati muliakan, mudah-mudahan tiang pelungkum sami, semua kita, keluarga kita, saudara kita, muslimin muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua tijan syafaatul uzma, satu-satunya yang punya hakkus syafaah. Adrikna ya Rasulullah, punya syafaat adalah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sani jamaah yang dewek hormati muliakan, sampai isen tengah jingih. Oh sampai isen kari seberak ngebang isen. Tiang pelunggum sami setiap hari, setiap waktu, setiap saat terus memperbaiki diri, mendekatkan diri, beramal soleh, berzikir. Selalu setiap hari kita diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Ada kebaikan yang sifatnya kecil, ada juga sifat kebaikan yang sifatnya besar. Maka jangan sekali-kali kita remehkan pekerjaan itu walaupun itu kecil. Nilai kebaikan kecil besar di hadapan Allah. Walaupun itu kecil, dosa itu begitu juga besar laknat di hadapan Allah. Maka tiang pelungkum sami terus berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk terus meningkatkan iman takwa kita. Karena sejatinya tiang pelungkum sami ada ia yang paling mulia, ada ia yang paling salah di sisi Allah, melainkan adalah ketakwaan. Ketakwaan tiang pelungkum sami paling salah. Denara salain takwa niki banyak. Orang yang disebut bertakwa kepada Allah itu banyak. Di Al-Quran itu kalau kita mau cari tahu pire ruan tanda dengan bertakwa, pire ruan ciri-ciri dengan bertakwa, di dalam Al-Quran itu tidak akan habis kita bahas. Isi luwih ciri tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pertama, sak-murak-murak awal surah, awal ayat setiap pelungkum sami tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر الآية. Nuk belu Nabi arti Nabi maknan bunani wah tendek tama niki lek golongan sakniki. Lamut ndek mantama aruan tama. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah tidak ada lain adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu punya tanda, punya ciri-ciri. Sama kayak pelungguh. Beremberuan ciri-cirin ihsan kocet. Nah, budaya ciri-ciri. Ciri-ciri ni ya berang lagu manis. Ya kocet. Terus suaran beli. Suaran solah. Punya ciri-ciri, punya tanda. Istrimu bagaimana ciri-cirinya? Oh, dia punya jeladeng di bawah matanya. Jadi kalau kita tahu ciri-cirinya dan tanda-tandanya, kita mudah untuk mengakui, oh iya, oh itu dia. Begitu juga orang bertakwa, tidak hanya lisan, tidak hanya ucapan. Kan kita sering disampaikan di masjid, marilah jamaah hadirin Jumat yang berbahagia. Marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan cara menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum dan seterusnya. Bagaimana orang yang dikatakan takwa itu sekarang? Pertama, alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Kalau ulama tasawuf mengartikan alif, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Allah mengirimkan wahyu melalui Jibril, diberikan kepada Muhammad. Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan. Maka Allah mengirimkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan itulah kitab yang tidak ada keraguannya. Hudal lil muttaqin. Ia jari pedoman, ia jari petunjuk, ia jari penyelamat, ia jari ajuan, ia jari ikutan, ia jari contoh daripada kehidupan orang-orang yang bertakwa. Maka apapun yang kita mau cari di Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Mau selamat, kembali kepada Al-Quran. Mau bahagia, kembali kepada Quran. Hudan lil muttaqin. Ia jari petunjuk, pedoman, pegangan. Dan siapa dia orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dengan beriman, sadu percaya elek sesuatu sandek penggitan. Pahala penggitan apa ndek? Dek. Sadu melek pahala, beremberuan pahala. Solah. Solah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada alam yang gaib, sesuatu yang gaib tidak tampak, tidak ada tapi ada. Ini narak lagu Arab. Gaib.
Surga arak. Berembiruan surga. Solah. Solah doa. Neraka arak apa ndek? Berembiruan neraka. Merang. Ini baik merang. Ada tapi tidak ada. Gaib. Beriman kita, percaya kita, surga, neraka, malaikat, alam barzakh, alam kubur, siksa, pahala. Ada tapi tidak ada karena tidak tampak. Gaib. Ada enggak contohnya dalam kehidupan kita? Arak. Beriman joksan di arak, lagu arak. Sehat ada enggak? Ada sehat nih. Berembiruan sehat. Nara dengan serius sehat. Sakit ada enggak sakit? Sakit. Berembiruan sakit. Ndik selamat dengan tinduk nu sakit. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mati. Berembiruan mati. Arah dia mati. Arah. Sakit. Berembiruan sakit. Arah dia sakit. Arah. Sehat. Berembiruan sehat. Tidak ada yang tahu bagaimana sehat. Tapi rasanya ada. Rasa sakit ada. Rasa sehat ada. Dengan sehat tahun hidap dengan sehat. Dengan sakit tahun hidap dengan sakit. Dengan mati tahun hidap dengan mati. Labut dewa hidap ini tahun hidapan. Malam yaluk lam ya'rib. Saya den man nau rasul den nau hidapan. Maka tiap belum sami sadu percaya beriman. Itu tanda pertama orang itu beriman kepada Allah. Orang itu takwa kepada Allah. Orang itu takut kepada Allah. Percaya akan siksa. Percaya akan azab. Percaya akan pahala. Percaya adalah sesuatu yang tidak tampak, tidak kelihatan. Karena makin-makin wah mulai bapak dengan desadu azab. Desadu siksa kubur. Oh, coba mati aneh. Ada yang tidak percaya. Lamun mula tazab tu dalam kubur, sakit tu dalam kubur, wan tak tulak nolek en kembe momot tu ni. Wah kojoh berminta nak tulak. Ini. Itu pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kita. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Milin gawe sembahyang. Tetun gawe sembahyang. Ndek sembahyang-sembayangan. Tetun gawe sembahyang. Dia dirikan sholat. Dembani bilin sendek sembahyang. Dembani ya tinggalan sembahyang walaupun itu satu waktu. Itu orang bertakwa. Unani kalluwi dengan remehan sembahyang pak. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us salawat. Ya narak generasi, ya narak kelompok adha'us salawat. Mereka menyia-nyiakan salat. Meremehkan salat. Menyia-nyiakan salat. Dan terbukti saat ini orang kalau tidak salat itu tidak merasa tidak merasa berat, tidak merasa menyesal meninggalkan salat itu tidak pak. Ya Allah, dek mau sembahyang baru. Ya Allah. Justru bangga ada sholat. Dan di dalam kitabul kabair tentang dosa-dosa besar itu sudah dijelaskan betapa dahsyatnya, betapa besarnya, betapa resikonya orang-orang yang meninggalkan sholat, bahkan melalaikan sholat.
Lalai saja ada ancamannya, Pak. Maka tadi di neraka itu ada namanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Apa penyebab mesti pada tamu neraka sakar? Apa sebab tamu dalam neraka sakar? Mun berjawab tuli ahli neraka sakor. Gara-gara aku dikira sembahyang. Gara-gara aku lalai sembahyang. Dan bahayanya namanya meninggalkan sholat ini. Makanya kalau mau hidup kita baik, Allah mau memperbaiki hidupmu, perbaiki sholat. Allah mau memperbaiki keluargamu, perbaiki sholatmu. Allah mau memperbaiki ekonomimu, perbaiki sholatmu. Allah pelungguh mau memperbaiki rumah tangganya, perbaiki sholatnya. Pelungguh mau perbaiki usahanya, perbaiki sholatnya. Kalau sholat kita sudah tegakkan, kalau sholat sudah sesuai dengan aturan, kalau sholat kita sudah tepat pada saat waktunya, tidak akan ada yang sulit. Tapi kalau sholat kau remehkan, kalau sholat kau anggap biasa-biasa saja, tidak penting dalam hidupmu, bahkan kau meninggalkan saja terbiasa, sudah tidak merasa berdosa, sudah tidak merasa ketinggalan sesuatu yang istimewa. Kalau sholatmu sudah rusak, maka siap-siap kehilangan segala-galanya. Maka sholat ini puncak, Pak. Jaga biji jari intina. Ibu-ibu jaga pelungguh medah. Yang sering meremehkan sholat itu kan kaum Hawa biasanya, Pak. Biasanya. Dengan alasan tidak sholat dan semacamnya. Dengan alasan saya belum bersih lah. Padahal jam 2 zohor ton bersih. Anda nak mandi mau langsung sembahyang zohor. Lagu apa ni nak laun ke mandi sekali-kali maghrib pun ni. Lolos zohor di tasar. Dusi badem. Laun ke mandi sekali-kali. Ini bahayanya sholat. Kalau kita hidupnya mau baik, mau selamat, bahagia, jaga sholat. Karena sholat adalah puncak segala-galanya. Kalau haji, Pak, selesai kita haji, masih selesai urusan, Pak. Zakat, sugulan zakat, selesai sugulan zakat, selesai urusan. Tapi kalau sholat, Pak, sembahyang dah masih tancam tam neraka. Fawailul lil musallin. Neraka wail ton tenjak dengan sembahyang. Yuh ke orang sholat masuk neraka. Ya kadang sholatnya pokok nurut-nurut. Sholat sembahyang pokok sembahyang. Sembahyang lagu kepen linangan. Aja ini nenek yang sembah kalau apa kan kepen linangan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Satu-satunya pekerjaan pegawai di mak muah gawe tancem tuh. Maka sholatlah sebelum kita disolatkan. Ini papa mati doang lemak tomelit salat. Makanya disebutkan oleh ulama ada 4 penyebab orang itu bisa matinya di akhir hayat, yaitu mati buruk, mati sesat, su'ul khatimah. Nauzubillah. Kalau yang 4 ini ada dalam diri kita, arwan baik risak salah jari depan. Kalau kita sudah su'ul khatimah, mati sesat, mati bayok, ndarak kenan ibadah 80 tahun sembahyang. Ini yang paling ditakuti banyak orang, Pak. Salatnya, matinya, di akhir hayatnya, su'ul khatimah. Denara, bani jamin diri. Apakah saya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Wallahu a'lam.
Maka kita banyak diajarkan doa nunas. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nenek kaji, ican kaji, husnul khatimah, husnul khatimah. Nenek kaji, ican kaji, ican selapuan kaji, husnul khatimah. Tapi kalau su'ul khatimah, mati sesat, mati banyak, akhir hayatnya ditutup dengan kejelekan, itu biasanya penyebabnya ada 4 bahasa ulama. Dia nak bau tutup sampan. Pertama, at-tahawunu bis shalah. Girang lali sembahyang. Ndik napa meninggalkan salat. Tapi lalai dari solatnya itu akan menyebabkan su'ul khatimah di akhir hayat. Apalagi entar dek gawe. Mud gawe doang masih telali, masih diancam su'ul khatimah, Pak. Lali itu ada banyak macamnya. Lali waktunya, lali belajar cara sholatnya, lali sembayang zuhur watama asar, sembayang asar watama maghrib, sembayang maghrib watama isya, sembayang isya watama subuh, sembayang subuh watama zuhur. Ini lali. Maka hati-hati. Kalau sudah salat kita lalaikan, akhir hayat bahaya, su'ul khatimah. Ada satu cerita dari perempuan dari Bani Israel. Dia seorang pelacur. Pelacur, Pak. Pelacur. Namanya pelacur. Jelek sudah itu. Pandangan kita. Hina sudah. Oh, bayok. Andi nak akan gubuk 2 tahun nak terjadi sampai to nauzubillah jauh-jauh langanan. Mengecap dengan, memusir dengan, menghina dengan. Dia gemesang dengan. Dia pandang sebelah mata. Saking buruknya namanya berzina. Nauzubillah. Apa yang terjadi, Pak? Di akhir hayat dia diberikan petunjuk oleh Allah. Datang ke rumahnya Nabi Musa. Dalam Kitabul Kabair dia diceritakan. Musa, Rasulullah. Musa utusan Allah. Aku berketua nih. Apa berketua? Aku ini kan pelacur. Saya seorang pelacur, pembunuh. Sholat tidak pernah saya sholat. Saya jual harga diri saya setiap hari, setiap malam. Dan saya dapat anak dari melacur itu, berzina itu. Setiap anak saya yang lahir saya bunuh. Demi lahir menggorok, demi lahir menggorok. Bayangkan dosanya, Pak. Berlipat-lipat. Wahai Musa, akankah Allah mengampuni dosa saya? Akankah Allah mau menerima taubat saya? Pelungguh Musa adalah utusan Allah. Tolong ceritakan kepada kami. Kata perempuan dari Bani Israel itu. Apa kata Musa? Dengan ini laknat. Dengan ini kurang ajar. Ukhruji ya fajirah. Sugul kamu wahai tidak laknat. Keluar kamu dari rumahku. Saya tidak sudi
kamu duduk di rumah saya, kata Musa. Kamu wanita laknat, kamu wanita kurang ajar. Akhirnya perempuan itu dengan putus asa menangis. Seorang Musa, seorang utusan Allah mengatakan, aku adalah wanita khianat, wanita laknat, wanita jelek. Allah tidak mengampuni dosaku, Allah tidak mengampuni taubatku. Dia pulang dalam keadaan menangis dan terputus asa. Akhirnya Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah perintah malaikatnya, utusannya. Wahai malaikat, pergi ke Musa, datangi Musa, datangi Musa Rasulku. Ya kembali Allah, sampaikan salamku kepada Musa. Apa isi salamnya ya Allah? Saya harus bilang apa kepada Musa? Saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Pertama, siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang berhak terima taubat manusia? Allah. Siapa yang memberikan manusia rizki? Allah. Itu saja sampaikan kepada Musa. Datang malaikat Jibril bertamu kepada Nabi Musa. Musa, ada titip salam dari Allah. Apa isinya? Pertama, Allah ingin bertanya kepadamu, siapa yang menciptakan manusia? Allah, kata Nabi Musa. Siapa yang berhak menerima taubat manusia? Allah, kata Nabi Musa. Siapa yang memberikan rizki manusia? Allah, kata Nabi Musa. Lalu kenapa tadi kau usir perempuan dari Bani Israel itu? Kenapa kau bilang Allah tidak menerima taubatnya? Padahal kau seorang manusia, kau seorang Musa, kau seorang utusan Allah. Wahai Musa, asalkan kamu tahu, perempuan yang tadi dari Bani Israel, perempuan laknat yang kau bilang, perempuan pelacur, hina, itu semenjak dia keluar dari rumahnya dan berniat untuk taubat kepada Allah, taubat nasuha, dia berharap diterima taubatnya kepada Allah, dia baru keluar dari pintu rumahnya, Allah sudah menghapus semua dosa-dosa pelacurnya. Lalu kenapa kau usir dia? Kenapa kau bilang dia wanita laknat? Dia tidak bisa diampuni dosanya, Musa. Apa kata Nabi Musa? Jibril, bagaimana saya tidak mengusirnya? Dia wanita pelacur, pembunuh, wanita laknat. Adakah dosa yang lebih besar daripada dia? Randek dengan lebih belik dosa daripada berzina, membunuh sabaru. Apa kata Jibril? Wahai Musa, tahukah engkau ada yang lebih besar dosanya daripada berzina yang tadi itu, pelacur yang tadi itu, pembunuh yang tadi itu? Maukah aku kasih tahu kau? Mau. Mana dia? Orang yang lebih besar dosanya, lebih hina di hadapan Allah, tarikus shalah. Tarikus shalah amidan wa muta'amidan. Dia meninggalkan salatnya, munadek sembahyang dengan cara sengaja. Itu lebih hina, itu lebih jelek, itu lebih bayok di hadapan Allah. Itu bahayanya, Pak. Kalau orang berzina boro-boro kita jelekin, hina. Kalau orang dah sholat di jalan itu bagaimana, Pak? Ini generasi kita. Itu sibuk lu begawean, itu sibuk pita kepeng, itu sibuk lalu ngaji, itu sibuk lalu berjamaah. Tapi kita tidak sibuk dengan didikan anak kita. Pelungguh julu toro si anak neraka. Terutama sholatnya, ibu. Kontrol tuh sholat subuh anaknya, bu. Arun ya jok masjid. Anak kenjam balun meleng gara-gara din tedem sila capi.
Tanggung jawab. Kayak menyerang anak-anak doang. Itu bahayanya Pak. Tarikus shalah, meninggalkan salat. Lalai saja itu ancamannya su'ul khatimah. Yang kedua, penyebab su'ul khatimah ini harus kita hindari adalah uququl walidain. Akul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Mana yang disebut kedua orang tua? Orang tua dan mertua. Kita mungkin bisa lolos berbakti kepada orang tua Pak. Beta tadi sanjung ina amat, berbeta tadi sokong ina amat, tapi jarang orang yang lolos berbakti kepada mertuanya Pak. Lewe nandek dia berkewak ke cementoan. Sembahyang bilang jelu, ngaji bilang malam, bersedekah bilang tauk, puasa bilang Senin Kemis, haji 4 kali, umrah 10 kali, lagu mentoak kecem dek berkewak, pret darak kenan selapu. Membeli mak berketua. Mertua dengan toa sama Pak. Edak mantan dengan toa edak. Sebayok-bayok mentoa inak daripada istrimu. Selengit-lengit mentoa itu adalah inak dari suamimu. Ini papahan dengan toaan doang manuk panggang. Kayak mentoak tepengengek-ngengek. Tepengele. Hati-hati Pak. Hukukul walidain. Sehebat apapun kita, mau profesor, doktor, magister, sarjana, LC, apapun nama gelarmu. Setinggi apapun gajimu, setinggi apapun usahamu, sehebat apapun jabatanmu, tapi kalau orang tua, mertuamu dengan tuamu kau sia-siakan, timu andang ke, daya andang ke, dem gemes adat rahayu bahagia dunia akhirat, dan itu bisa menyebabkan di akhir hayat su'ul khatimah. Maka jangan banyak bersyukur kepada orang tua. Samping kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa bersyukur kepada qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bersyukur kepada Allah dan juga jangan lupa bersyukur kepada orang tua. Insyaallah selamat Pak. Berkah dunia akhirat. Jaya kita selamat dunia akhirat. Kalau orang tua kayak saya sudah selamat, sudah bagus sholat. Sak ketelun, keempat, wahtama waktu isya. Mudah-mudahan tetap sehat, mudah-mudahan panjang umur, jaga sholat kita, jaga perbaiki sholat kita, baik ibadahnya, baik ilmunya, baik waktunya, baik tata caranya. Mulai buka fikih baru sekecet doang tentang sholat. Tetapi karena waktu, insyaallah di lain waktu, karena ingat maghrib baca isya niki memang waktu yang paling mepet, waktu yang sedikit kalau kita bahas tentang sholat Pak. Kalau kita bahas tentang tata cara sholat, nak sampai subuh. Insyaallah di lain waktu, mudah-mudahan ada manfaat, barokah, kurang lebihnya tunas ampura maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم فهمنا علم الشريعات والطريقات والحقيقات واستعملنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وهبنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عنا ولا تزهق بركة علمه منا. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن وأهل التقى وأهل الصلاة ولا تجعل في السر والضير. اللهم اجعل ولدا وولدة صالحا وصالحة. اللهم احفظنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ويسر لنا ولا تعسر علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.